Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Karena sekarang musimnya pergantian musim ya, dari panas kemudian sekarang sedikit hujan, jadi kalian harus menjaga kesehatan. Oke, sebelum mengawali kegiatan kita, mari kita pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Untuk pertama kita cek kehadiran dulu ya. Yang pertama ada Ahmad Horizon, Ahmad Idris, kemudian Akmal, Ananda Cahya, Muhammad Ardian, Eki, Evi, Farel, ada Fitrianur, Gita Permata ada, kemudian Gustian Weda. Hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya dengan sebab pengolahan limbah non B3. Pengolahan limbah non B3. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya dengan sebab apa kemarin? Ekosistem. Nah, di ekosistem kemarin kalian sudah mempelajari apa sih? Ada apa? Metabolisme. Simbiosis. Terus? Simbiosis, mutualisme. Simbiosis, terus apa lagi? Paradisme. Ada paradisme? Predasi. Nah, terus sekarang kita masuk pada sebab pengolahan limbah non B3. Kalian tahu ini di mana? Nah, kemudian ketika kalian membeli makanan di kantin, di Kopsis, selain makanan, apalagi yang kalian bawa ke dalam kelas? Ada plastik, ada botol, ada air ya. Bagus. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah sampahnya atau plastik pembungkusnya. Kemudian apa sih yang kalian lakukan dengan bungkus makanan tersebut? Dibuang. Dibuangnya di mana? Sembarangan. Iya gak? Ada. Iya, ada yang sembarangan. Di bawah meja. Besok jangan diulangi lagi. Ini perempuan. Oh, biasanya yang perempuan. Meja yang perempuan kayak Terus kemudian nih, coba ingat-ingat. Apa yang ibu kalian lakukan dengan limbah di rumah kalian? Dibakar. Ditanam. Kalau ditanam berarti limbah yang seperti apa? Organik. Organik. Loh, sudah tahu limbah organik. Apa sih limbah organik? Bisa diurai secara cepat. Bagus. Nah, berarti kalau di rumah itu biasanya dikumpulkan terus dibakar. Terus ada juga yang ditanam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan guru peserta didik mengetahui perbedaan antara limbah organik dan anorganik dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan pengolahan limbah non B3 dengan benar. Yang pertama adalah limbah dan karakteristiknya. Limbah adalah nah, sesuatu bahan yang sudah tidak terpakai itu dia akan dinamakan sebagai limbah. Jadi kalian jangan sampai tidak terpakai biar tidak menjadi limbah. Itu limbah. Kemudian karakteristik limbah, yang satu berukuran mikro, kedua dinamis, yang ketiga penyebarannya berdampak luas, dan berikutnya adalah berdampak jangka panjang antar generasi.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah volume limbah, banyak atau sedikitnya limbah. Kemudian kandungan limbahnya. Kemudian frekuensi pembuangan limbah, jarak antara pembuangan limbah yang pertama dan yang kedua atau berikutnya. Yang kedua adalah macam-macam sumber limbah. Yang pertama ada limbah domestik atau limbah rumah tangga. Nah, ini yang dihasilkan atau limbah yang berasal dari rumah kalian. Ini namanya limbah domestik. Kemudian ada limbah industri. Kalau limbah industri itu berarti limbah yang dihasilkan dari pabrik. Kemudian ada limbah pertanian. Ini yang dihasilkan dari sawah, persawahan ya. Kemudian ada pertambangan, perkantoran, kemudian pariwisata dan juga limbah medis. Kalau sekolah itu masuk yang mana? Perkantoran, karena di situ sampahnya atau limbahnya dia bisa berupa kertas, plastik dan juga kayu. Kemudian jenis limbah berdasarkan senyawanya. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai atau membusuk. Berarti limbah ini dia bisa menimbulkan bau busuk atau tak sedap. Jadi kalau kalian di dalam sampah, tong sampah itu ada bau tak sedap, berarti di situ terdapat limbah organik. Bagus. Ada yang tidak sedap? Jangan dong. Limbah organik. Jangan dong. Kemudian selanjutnya ada limbah anorganik. Kalau limbah anorganik berarti ini kebalikan dari limbah organik, yaitu segala jenis limbah yang sulit atau tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai. Selanjutnya ada limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini yang disingkat dengan limbah B3. Nah, ini adalah kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau menghambat membahayakan itu ya. Membahayakan lingkungan, Kemudian kesehatan dan dapat membahayakan kelangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini adalah contoh dari produk limbah rumah tangga yang berpotensi B3. Di rumah kalian ada nggak? Tidak. Tidak ada? Tidak tahu. Di dapur biasanya ada pembersih lantai. Bu, dapur saya tidak ada lantainya. Ada yang tidak ada lantainya dapurnya? Berarti tidak ada pembersih lantai. Kemudian ada deterjen. Ada yang tidak ada deterjen di rumahnya? Tahu deterjen itu apa? Sabun pencuci baju daya. Kemudian kompor gas. Ini kompor gas ini ada residunya. Dia juga beracun. Ketika si kompor gas ini gasnya dia bocor, maka dia akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Nah, itu kalau terhirup lama-kelamaan itu akan menimbulkan keracunan. Kemudian pembersih kaca, plastik, racun tikus dan juga bubuk pembersih. Kemudian di tempat cucian, ini ada pembersih, ada deterjen, ada pembersih lantai, bahan pencelup dan juga air kotor. di kamar mandi ada aerosol, desinfektan, hairspray. Kemudian di kamar tidur ada kamper. Apa sih kamper? 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 Kapur? Barus. Kemudian ada obat anti nyamuk. Kalau kapur barus mah tahu ya. Obat nyamuk. Baby tech kita.
Cat kuku, pitek. Kalau cat tembok, Alfian. Kemudian di garasi itu biasanya ada oli, ada air aki, kemudian minyak rem gitu ya. Dan teman-temannya di ruang tamu ada pembersih karpet, kemudian ada nah pengharum ruangan itu dia juga tergolong B3. Karena apa? Ketika kalian di ruangan tertutup kemudian menghirup terlalu banyak, dia juga akan menyebabkan pemanfaatan limbah. Kemudian tidak semua limbah merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Kemudian usaha yang dapat dilakukan itu ada 3R. Yang pertama ada reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama reduce. Apa sih reduce? Reduce? Reduce adalah mengurangi penggunaan yang tidak begitu perlu atau penting. Kemudian reuse, penggunaan kembali. Selanjutnya ada yang namanya recycle, mendaur ulang, atau sampah dia dijadikan produk yang berguna dan berbeda. Kemudian ini ada video. Sorry. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita Coba perhatikan videonya dulu. cara mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik. Pencemaran lingkungan sudah bukan menjadi masalah perorangan saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua, sebab dampaknya tidak hanya diri sendiri yang mengalaminya. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari sama-sama menjaga bumi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi yang lainnya. Sampai jumpa. Sudah? Nah, itu tadi adalah gambaran sedikit tentang pengolahan sampah. Nah, sekarang tugas kalian adalah dengan berkelompok berkumpul dengan kelompok dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada LKPD, silakan dibaca petunjuknya, kemudian soalnya dibaca. Kita membuat, ada enggak? Belum. Kelompok 3 ada. Mana kelompok 3? Kelompok 3 tadi siapa? Kelompok 3 Ardian Kolis. Kemudian kelompok 1 Ahmad Harrison. Kemudian kelompok 2 Ananda Cahaya. Sudah benar kelompok 2 itu? 2. Kemudian kelompok 3 Denis sudah. Kemudian kelompok 4 ada Deva. Kelompok 5 ada Farel. Nah, silakan dibaca di situ, silakan dicari di situ sudah ditetapkan. Coba lihat, sudah ditetapkan materinya. Yang pertama adalah deskripsikan limbah organik, ada anorganik, ada juga limbah tekstil. Tahu limbah tekstil apa? Sisa konveksi, sisa jahitan, ya. Ya. Nah, kemudian di situ dijelaskan atau disebutkan jenis limbahnya. Misalkan ada limbah anorganik, jenisnya ada apa saja? Ada misalkan tutup botol atau botol minum, seperti itu. Kemudian serta berikan langkah-langkah cara pengolahannya. Yang kalian mau olah itu limbah apa? Misalkan anorganik,
Itu limbah apa? Apa bungkus makanan? Mau dijadikan apa? Silakan ditulis jenisnya. Kemudian langkah-langkah pengolahannya seperti apa? Begitu juga yang organik dan yang tekstil. Tekstil itu jenis-jenis limbahnya apa? Kain bercah. Mau dibuat apa? Ya kan? Kain perca mau dibuat apa? Kemudian langkahnya seperti apa? Iya, satu saja. Satu jenis dibakar. Ya itu bukan. Limbah rumah tangga itu ada sisa sayur anorganik, yang organik ada sisa sayur, yang anorganik sisa bungkus makanan, sisa kopi itu rumah tangga loh. Bungkus kopi. Ya. Kita waktunya berapa menit? 15 cukup? 20 menit cukup? Setengah jam aja. 30 menit? Iya. Kak kelamaan. Selesainya Bu. Loh jangan selesainya nanti sampai pulang selesai. Lah. Senengane. Kalau sampai besok harus ada produknya. Ayo. 20 menit ya. Enak produknya mesti jero wetengmu. Iya. Kamu ke bagian apa? Yang rumah tangga. Rumah tangga apa? Organik, anorganik. Anorganik itu berarti apa tadi? Yang tidak bisa terurai. Nah, limbah anorganik yang tidak bisa terurai di rumah itu apa? Misalkan ada bungkus, ada botol air minum juga kan. Nah, misalkan ambil botol air minum, terus habis itu nanti botol air minum diapakan? Dibuat apa? Bisa dibuat vas, bisa dibuat apa lagi? Kerajinan. Itu aja sudah. Ambil di sini, deskripsikan limbah anorganik rumah tangga itu apa? Ada kan tadi deskripsinya? Nah, ditulis deskripsinya, terus habis itu ditulis juga jenisnya yang mau dibuat apa. Misalkan botol air minum, bekas air minum, boleh di situ ditulis jenisnya botol bekas air minum. Terus habis itu cara langkah-langkahnya bagaimana? Berarti botolnya tadi diapakan dulu, terus diapakan, dibuat apa? Organik ini ada ini sama ini. Contohnya ya. Silakan lihat di literaturnya juga ada. Iya. Habis langkah-langkahnya terus aja. Langkah-langkah mana? Sudah sampai jadi produk? Iya, sudah. Dijadikan apa? Botol plastik itu Dijadikan apa? Dijadikan apa? Sih coba lihat. Botol plastik bekas, iya, terus bilas dengan buang lagi untuk ke dalam kantong cari tahu. Nah itu mau dibuat apa yang itu? Itu sudah sampai ke proses masih langkah-langkahnya Bu. iya langsung gini aja. Berarti botolnya langkah-langkah itu adalah cara membuatnya. Ya berarti botolnya dilepas, tutupnya dilepas, kemudian didesain dulu, kemudian dicuci dulu apa didesain dulu? Dicuci dulu, kemudian didesain dulu, habis itu dipotong, habis itu diwarnai. Sudah kan? Sudah? Ya. Ya. Terus sudah selesai semua ya? Kurang sedikit lagi, oke. Bapak urut. Enggak.
Siapa yang boleh maju duluan? Yang mau maju duluan, boleh maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang saya beranggotakan Bunda Aulia Yang akan mempresentasikan tugas yang pengolahan limbah tekstil. Limbah tekstil adalah limbah yang dihasilkan dari proses penjahatan, pemanfaatan warna dan proses penyempurnaan atau sisa-sisa dari proses pembuatan suatu produk, dan limbah dari sisa konveksi pabrik atau garmen yang memproduksi pakaran, spray, dan lain-lain. Jenis-jenis limbah adalah sisa kain jahitan atau kain perca. Langkah-langkah pembuatan atau pengolahannya yaitu: 1. Pertama-tama menyiapkan bahannya yaitu termasuk kain perca, benang jahit dan jarum, dan mesin jahit. Bahan tambahannya yaitu kain vanel dan kain baju. Langkah-langkah pembuatan tote bag dari kain perca yaitu: 1. Menentukan desain, 2. Potong dan ukur kain perca sesuai dengan desain tote bag. Setelah potongan kain perca sama, gabungkan satu persatu. Kemudian buatlah tas dari kain baju. Potong kain dengan lebar 50 cm dan panjang 100 cm. Jahit kain sampai membentuk kantong. Jangan lupa rapikan bekas jahitan. Lalu pasangkan bagian dalam tas yang terbuat dari kain flanel. Cukup potong kain flanel dengan sesuai ukuran kemudian dijahit. Selanjutnya buat kain tali untuk tasnya yang dibuat dari 2 potong helai kain baju. Setelah itu jahit dan sambungkan pada bagian tas yang pertama. Setelah tas mulai terbentuk, kita tinggal mengaplikasikan kain perca pada bagian luar tas. Rapikan jahitan, tote bag dan dari kain perca sudah jadi. Adakah yang mau bertanya? Apakah Berdiri dulu. Ya. Saya juga dari kelompok Ya. apakah masih ada Apa namanya? kreativitas lain selain membuat tas dari kain perca? Ada Apa? keset, terus sweater, terus lalu jaket. Terima kasih. Adakah yang mau bertanya lagi? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus lagi kelompok berikutnya. Setelah pemotongan, dilakukan penggabungan bungkus kopi dengan teknik jahit. Setelah dijahit, dilakukan lagi penggabungan aksesoris atau manik-manik sebagai hiasan supaya menarik. Kemudian tas sudah siap untuk digunakan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok berapa? 3. Saya sudah mau bertanya, kira-kira berapa hari membuat tas dari bungkus kopi? Prosesnya berapa lama, berapa hari? Kurang lebih 2-3 hari. Terima kasih. 2-3 hari itu ngapain saja? Apa saja? Pengumpulan, terus Pencucian, pencucian, terus pemotongan, terus
penggabungan dan ya, bagus. Sudah? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kamu dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Rizal. Saya harus dari Ini presentasikan 5 organik rumah tangga. Oke, terima kasih. Nah. Ya, yuk. Oke, sekarang perhatikan saya. Sekarang kita akan penyejukan terlebih dahulu. Oke, perhatikan clue yang akan saya berikan. Ya, kita tebak-tebakan, main tebak-tebakan. Perhatikan clue yang saya berikan. Bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Oke, kalau 10 sama dengan 1, 100 sama dengan 2, 108 sama dengan 108, 103. Lagi? Oke, paham? Oke, lagi. Kalau 118 adalah 2, kemudian 18 adalah 2. Kalau 1999 berapa? 3. Udah, yang terakhir kita asesmen. Oke? Silakan dikerjakan. Berapa menit ya? 2, 3, 4. Iya. Ini kerjaan Mbak Ibu. Ya. ABCD. Iya. ABCD. Iya. Pilihan ganda, langsung disilang saja pada jawaban yang kalian anggap benar. Nah, perhatikan, berarti kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah membahas tentang limbah. Limbah tadi ada berapa macam? Yang pertama organik dan B3. Apa tadi B3? Berbau, beracun, dan berbahaya. Oke. Kemudian ada kesulitan dalam pengerjaan tadi? Terus. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek. Kita membuat briket, tahu briket? Nah, arang. Terus kemudian kita bentuk ya, kotak. Kemudian kita pakai untuk apa? Bakaran. Bagus. Oke. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat briket. Oke. Udah? Terima kasih untuk hari ini.
pertemuan hari ini. Silakan setelah ini silakan istirahat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, boleh.